Halo sahabat Nur Kamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami dalam wisata religi ziarah ke makam para wali Nusantara. Informasi kali ini adalah seputar perjalanan wisata ke makam Sunan Gunung Jati, Habib Ahmad Al-Atos, Sunan Kalijaga, Raden Fatah, dan Sunan Kudus. Saksikan info selengkapnya sesaat lagi. Selamat menyaksikan. Titik awal keberangkatan kami adalah di rumah Bapak Haji Holil yang berlokasi di Sadu Soreang, Kabupaten Bandung. Jamaah Nur Kamal yang akan ikut serta berziarah ke makam para wali, berkumpul di tempat ini sambil menunggu bis yang akan mengantarkan para jamaah ke lokasi tujuan. Para jamaah sudah mempersiapkan bekal yang diperkirakan akan diperlukan selama perjalanan. Perbekalan tersebut antara lain, makanan seperlunya, minuman, dan pakaian ganti. Di awal keberangkatan, kami berdoa bersama dan meluruskan niat, agar senantiasa mendapat perlindungan selama perjalanan, sampai kembali lagi ke kampung halaman masing-masing dengan selamat. Inna Rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Alhamdulillah, menjelang subuh, kami telah sampai di terminal bis Cirebon dengan selamat. Tujuan awal kami adalah berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Lokasinya berada di Kompleks Makam Astana Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum masuk ke komplek makam, kami beristirahat sejenak sambil berbincang ringan sesama jamaah. Sebagian ada yang makan makanan ringan dan menikmati minuman hangat khas Cirebon di sekitar pemberhentian bis. Ini adalah pintu masuk ke makam Sunan Gunung Jati, yang sebentar lagi akan kami lewati bersama jamaah lain dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Dari awal masuk menuju makam, terlihat kios-kios para pedagang yang menyediakan berbagai makanan khas Cirebon, aksesoris dan beragam keperluan untuk para peziarah yang datang ke tempat tersebut. Selain makanan dan minuman, di tempat ini kami melihat berbagai pakaian batik khas Cirebon, beragam parfum, dupa, dan barang-barang lain yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh atau cindera mata. Di sebelah kiri, adalah Sekolah SD Negeri 1 Astana Sunan Gunung Jati, yang kami lewati saat perjalanan menuju makam. Fasilitas umum seperti toilet dan musola, juga tersedia di sepanjang perjalanan. Hanya beberapa menit saja kami berjalan kaki dari pemberhentian bis, gerbang masuk komplek makam Sunan Gunung Jati sudah terlihat. Bagi sahabat yang ingin bersedekah, kotak-kotak amal sudah disediakan di sekitar gerbang masuk makam. Hasil dari kotak amal ini akan dipakai untuk kemaslahatan komplek, seperti perbaikan fasilitas umum di sekitar lokasi, sebagian lagi disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim di wilayah tersebut. Di sekitar makam Sunan Gunung Jati terlihat beberapa makam lain. Di antaranya adalah makam para pejuang yang menyebarkan ajaran agama Islam, baik yang sezaman, ataupun di zaman sesudah Sunan Gunung Jati. Kini kami sudah masuk menuju makam Sunan Gunung Jati, lokasinya lebih atas daripada gerbang masuk. Untuk itu ada beberapa anak tangga yang akan kami lewati agar sampai ke lokasi makam.
Di sekitar makam Sunan Gunung Jati pun terlihat beberapa makam bersejarah. Mereka adalah para penyebar agama Islam yang sama-sama berjuang menegakkan syariat Islam di Pulau Jawa. Hanya beberapa menit dari gerbang masuk, akhirnya kami sampai juga di depan makam Sunan Gunung Jati. Kami pun segera berkumpul dan berdoa dipimpin oleh pimpinan Jamaah Nur Kamal Ustadz Ishak Abdurrahman Nur Kamal. Diawali salam dan doa, kami pun dengan hikmat mengikuti ritual ziarah sesuai syariat Islam yang sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama besar di Nusantara. Yang paling penting di tempat ini adalah menghindari berbagai aktivitas yang tergolong syirik. Itu sebabnya sangat diperlukan pembimbing yang benar-benar faham agar terhindar dari beragam kemusyrikan, meluruskan niat, dan agar sesuai dengan tujuan ziarah, yakni mendoakan para wali dan mengingat kematian. Usai berdoa, kami pun kembali menuju pemberhentian bis untuk beristirahat sejenak sambil sarapan pagi bersama jamaah. Syukur alhamdulillah, lokasi di sekitar makam tidak begitu padat pengunjung saat kami berziarah, sehingga kami beserta rombongan bisa leluasa dan lebih khusyuk berdoa di depan makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah bin Ali Nurussalam Akbar bin Syekh Jamaluddin Akbar, atau dikenal dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Sedangkan dari pihak ibu, beliau adalah keturunan Nyai Rara Santang dari Kerajaan Pajajaran, yakni anak dari Sri Baduga Maharaja. Di masa hidupnya, Sunan Gunung Jati sempat berdakwah hingga ke negeri Cina. Beliau juga adalah tabib ternama di masa itu, yang terkenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Allah. Sambil mengobati penyakit, beliau juga mengajarkan cara berwudu dan sholat kepada para pasien yang datang ke tempatnya. Sebelum menuju pemberhentian bis, terlebih dahulu kami menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lokasi masjid tersebut tidak begitu jauh dari lokasi makam Sunan Gunung Jati, hanya beberapa menit berjalan kaki kami pun sudah sampai di masjid. Masjid Agung Sunan Gunung Jati ini didominasi warna putih dengan ornamen dan ukiran khas zaman itu. Dulu, masjid ini merupakan salah satu pusat syiar agama Islam. Usai sholat subuh berjamaah, kami pun langsung menuju pemberhentian bis untuk sarapan pagi sekaligus persiapan menuju makam Habib Ahmad Al-Atos Pekalongan.
Di dekat pemberhentian bis, terlihat gemerlapnya Masjid Syarif Abdurrahman. Masjid ini diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2023 lalu. Ukuran masjid ini adalah 41 meter x 41 meter yang dibangun pada lahan seluas 1.681 meter persegi. Para jamaah terlihat tengah sarapan pagi di sekitar pemberhentian bis. Di antara mereka ada yang membawa bekal sendiri, ada juga yang membeli bubur ayam untuk sekedar sarapan. Setelah sarapan, para jamaah kembali memasuki bis untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yakni ke makam Habib Ahmad Al-Atos Pekalongan. Ini adalah lokasi di sekitar makam Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Athos. Terlihat beberapa makam di sekitar makam beliau. Pemberhentian bis dan masjid pun tidak jauh dari makam sehingga tidak perlu berjalan jauh untuk keperluan sholat dan berziarah. Lokasinya berada di Komplek Pemakaman Sapuro, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, kurang lebih 200 meter dari jalan utama Pekalongan. Meski tidak termasuk ulama yang tercantum dalam kelompok Wali Songo, Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Athos tercatat sebagai seorang ulama besar yang membawa pengaruh terhadap perkembangan agama Islam di kawasan Pantura Barat. Beliau dilahirkan di kota Hajren, Hadramaut Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Habib Ahmad adalah seorang figur ulama yang menjadi panutan umat Islam dan berdakwah serta menetap di kota Pekalongan. Beliau dikenal sebagai ulama yang tegas, jujur, adil dan dermawan. Di sekeliling makam, terlihat para pedagang yang menawarkan berbagai makanan, minuman dan kebutuhan para pengunjung. Mereka menyediakan beragam pakaian khas Pekalongan, kain batik, dan berbagai aksesoris yang bisa dijadikan cindera mata atau oleh-oleh untuk dibawa pulang. Sebelum berziarah, kami menuju masjid yang tidak jauh dari makam untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Usai sholat zuhur, kami segera menuju makam Habib Ahmad untuk berziarah yang dipimpin oleh ketua rombongan, yakni Ustadz Kayat. Kami pun harus antri menunggu jamaah lain selesai, mengingat lokasi makam tidak begitu luas. Setelah menunggu, akhirnya kami bisa melaksanakan ziarah di teras makam bersama jamaah Nur Kamal. Meski cuaca saat itu cukup panas, namun kami berusaha untuk khusus saat berdoa di depan makam. Setelah selesai berdoa, jamaah Nur Kamal kembali menuju bis untuk melanjutkan perjalanan religi ke lokasi lain, yakni berziarah ke makam Sunan Kalijaga.
Di perjalanan, kami beristirahat untuk melepas lelah, sambil makan siang bersama jamaah lain. Sebagian ada yang membawa bekal sendiri, sebagian lagi membeli makanan bersama keluarga atau bersama peserta ziarah lainnya. Setelah cukup beristirahat dan makan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota Demak untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Dari pemberhentian bis, kami cukup berjalan kaki menuju lokasi. Lokasi makam Sunan Kalijaga berada di Jalan Raden Sahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ini adalah gerbang masuk ke makam Sunan Kalijaga. Terlihat banyak pengunjung dari berbagai daerah dengan tujuan sama, yakni berziarah ke makam Waliullah Murid Sunan Bonang. Untuk mencapai makam Sunan Kalijaga, kami berjalan di antara kios-kios pedagang lokal yang menawarkan berbagai barang seperti pakaian, aksesoris dan makanan khas. Sebelum ke lokasi makam, kami berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lokasi masjid sendiri tidak jauh dari makam Sunan Kalijaga. Usai sholat zuhur berjamaah, kami segera menuju makam Sunan Kalijaga untuk berziarah di bawah pimpinan Majelis Nur Kamal. Di sekitar masjid pun terlihat para pedagang yang menyediakan berbagai kebutuhan para peziarah seperti air mineral, tasbih, parfum dan tisu.
Ini adalah pintu masuk ke lokasi makam Sunan Kalijaga. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian makam, para pengunjung diwajibkan membuka alas kaki dan menitipkannya kepada petugas. Setelah masuk area makam, terlihat di kiri kanan kami, makam-makam lain yang sezaman, maupun yang tidak sezaman dengan Sunan Kalijaga. Makam-makam tersebut adalah bukti peninggalan sejarah perjuangan orang-orang soleh yang menyebarkan agama Islam saat itu. Dari pintu masuk, kami harus berjalan kaki lagi, menuju pelataran makam Sunan Kalijaga untuk berziarah. Di perjalanan menuju lokasi makam, tepat di sebelah kiri kami, terdapat papan denah makam dan biografi tokoh. Seperti halnya di makam waliullah pada umumnya, di sini juga terlihat kotak-kotak amal yang disediakan khusus bagi para pengunjung yang ingin bersedekah untuk kemaslahatan dan kemakmuran makam Sunan Kalijaga. Hasil dari kotak amal tersebut akan dipakai untuk pemeliharaan fasilitas umum, sebagian lagi disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim di wilayah tersebut. Sampailah sudah kami di pelataran teras makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Kami akan segera berkumpul dan berdoa di bawah pimpinan Majelis Nur Kamal. Setelah selesai, kami pun segera bergegas keluar menuju pangkalan ojek untuk diantar ke Masjid Agung Demak di mana terdapat makam Raden Fatah. Di pinggiran menuju pangkalan ojek, terlihat kios-kios makanan dan buah-buahan yang merupakan ciri khas Demak untuk oleh-oleh yang bisa dibawa pulang nanti. Beberapa jamaah Nur Kamal nampak tengah berbelanja untuk keperluan di perjalanan dan untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Jamaah lainnya menuju pangkalan ojek untuk diantar ke Masjid Agung Demak. Para pengendara ojek di sini sangat disiplin dan tertib aturan. Adapun ongkos ojek menuju Masjid Agung Demak berkisar Rp5.000 sampai Rp10.000 per orang.
Akhirnya kami sudah sampai di sekitar Masjid Agung Demak. Namun untuk sampai di sana, kami harus berjalan kaki karena ojek motor tidak diperbolehkan masuk ke area dekat masjid. Di sebelah kanan Masjid Agung Demak, terdapat museum. Sedangkan gerbang masuk makam Raden Fatah, terletak di antara masjid dan museum. Sebelum memasuki area makam Raden Fatah, kami menyempatkan untuk berfoto bersama di depan Masjid Agung Demak sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan bersejarah. Setelah foto bersama, jamaah Nur Kamal menuju gerbang masuk makam Raden Fatah untuk berziarah. Lokasi makam Raden Fatah sendiri terletak di Jalan Kauman 1, Nomor 1, Kauman Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat memasuki gerbang, terasa sekali perbedaan udara di luar dan di dalam. Kini kami merasakan udara yang lebih sejuk. Di kompleks makam ini, terdapat makam dari Raja-Raja Demak beserta para abdinya. Di antara mereka adalah Sultan Demak pertama yaitu Raden Patah, Sultan Demak II yaitu Raden Pati Unus, serta Sultan Demak III yaitu Raden Trenggono. Selain makam Sultan, makam para pangeran dan istri, Putri Campa, hingga Syekh Maulana Maghribi juga ada di sini. Di dalam area makam, ketua rombongan mengisi data registrasi dan administrasi untuk sekedar ketertiban dan keamanan para pengunjung. Fasilitas di dalam makam pun cukup lengkap dan bersih seperti adanya toilet, kursi, dan pelataran untuk kenyamanan para pengunjung. Di area ini terdapat makam-makam yang ukurannya tidak biasa, yakni lebih panjang dari ukuran makam pada umumnya. Setelah berdoa, jamaah Nur Kamal kembali ke lokasi pemberhentian bis untuk melanjutkan perjalanan menuju makam Sunan Kudus.
Sekitar pukul 8 malam, kami sudah sampai di terminal bis. Rencananya, akan berziarah ke makam Sunan Kudus. Untuk sampai ke lokasi makam, kami harus berjalan kaki melewati kios-kios pedagang. Setelah itu naik ojek motor untuk diantar ke makam Sunan Kudus. Saat kami berkunjung, ongkos ojek berkisar Rp10.000 sampai Rp15.000 per orang. Ini adalah pangkalan ojek untuk menuju makam Sunan Kudus. Dari pemberhentian ojek, kami harus berjalan kaki lagi menuju Masjid Agung Kudus. Adapun lokasi makam, terletak di belakang masjid. Di kanan kiri perjalanan menuju makam, terdapat kios-kios dan toko-toko yang menyediakan berbagai barang untuk cindera mata dan untuk keperluan para pengunjung saat berziarah. Di depan kami, terlihat Masjid Agung Kudus sekaligus makam Sunan Kudus. Alamat lengkapnya berada di Gang Kauman, Pejaten, Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sahabat Nur Kamal, makam Sunan Kudus merupakan salah satu destinasi wisata religi yang padat pengunjung. Baik yang bermaksud untuk sholat di masjid, berziarah ke makam, atau mereka yang sekedar santai sambil menikmati keindahan menara dan keramaian suasana. Tidak jarang dari mereka yang mengabadikan setiap momen di lokasi ini dengan berfoto bersama sahabat, keluarga atau sekedar selfie. Para pengunjung yang datang, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan di hari-hari tertentu, pengunjung luar pun sering terlihat. Sekarang kami akan memasuki wilayah makam melalui gerbang depan. Kami harus antri satu persatu, mengingat padatnya pengunjung yang datang. Tepat di depan kami, terlihat jelas Masjid Agung Kudus. Sedangkan di samping luar masjid adalah gerbang menuju area makam Sunan Kudus. Di pelataran masjid, terlihat para pengunjung yang datang lebih dulu. Sepertinya mereka tengah bersantai setelah melaksanakan ibadah sholat. Menara yang terletak di samping masjid sering dijadikan pengunjung sebagai objek foto. Mereka sering mendokumentasikan menara ini sambil selfie atau foto bersama keluarga dan kerabat.
Kini saatnya untuk jamaah Nur Kamal memasuki gerbang area makam Sunan Kudus. Bersama rombongan lain, para jamaah antri satu persatu memasuki gerbang. Gerbang-gerbang tersebut berupa gapura simetris yang jumlahnya lebih dari satu. Ini adalah area di dalam kawasan makam di mana para peziarah antri menuju makam Sunan Kudus bersama rombongan mereka. Di area ini terlihat banyak sekali makam sebagai bukti sejarah perjuangan di masa lampau. Sunan Kudus yang bernama Said Jafar Shodiq masih merupakan buyut dari Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah keturunan ke-14 dari Husain bin Sayyidina Ali. Sunan Kudus sendiri merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Bentuk, ukiran dan ornamen bangunan di area ini berstyle kerajaan masa lalu. Mulai dari bentuk atap, tiang penyangga, gapura, sampai pada ukiran dinding bangunan. Jamaah Nur Kamal kini sudah berada di dalam bangunan di mana makam Sunan Kudus berada. Terlihat para pengunjung yang berziarah memenuhi ruangan sekitar makam. Setelah berkeliling, akhirnya kami mendapatkan ruang untuk berdoa bersama di depan makam Sunan Kudus dipimpin oleh pimpinan majelis. Usai berziarah, kami pun segera keluar menuju halaman masjid untuk memberi ruang bagi pengunjung lain yang akan berziarah. Setelah beristirahat sejenak, jamaah Nur Kamal kembali menuju terminal bis untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi lain.
Informasi lengkap mengenai lokasi berikutnya, dapat sahabat saksikan di video kami, masih di channel Nur Kamal TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.